Ini masih berkaitan dengan kabar yang kemarin ramai Pak, mengenai Bapak, dikabarkan mundur. Mungkin di forum ini bisa dipertegas Pak, komitmen Bapak atau juga mungkin Kemenkyu untuk tetap hadir nih Pak, maksudnya nggak akan mundur begitu saja, tapi akan tetap hadir di tengah tekanan ekonomi yang sedang, berlanjut. Itu saja Pak. Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Dari mana? Si AV kali ya? Siapa? Itu masif disebar ke semua media kayaknya. Oh, saya tuh orangnya nggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini. Nah, Indonesia ada di dalam kondisi kegelisahan itu, menanti seseorang yang dengan percaya diri mengatakan ini bukan soal pesimis atau optimis menghadapi ekonomi, tapi determinisnya ada. Jadi punya determinisme tuh. Ada 2 pertanyaan dari saya Pak, boleh dielaborasi nggak Pak, seberapa besar sih dampak pelemahan rupiah saat ini terhadap, bunga utang luar negeri dan juga subsidi energi? Dan serta bagaimana, pemerintah memitigasi dampak yang lebih besar lagi dari pelemahan rupiah? Nah yang kedua, ini masih berkaitan dengan kabar yang kemarin ramai Pak, mengenai Bapak, dikabarkan mundur. Mungkin di forum ini bisa dipertegas Pak, komitmen Bapak atau juga mungkin Kemenkyu untuk tetap hadir nih Pak, maksudnya nggak akan mundur begitu saja, tapi akan tetap hadir di tengah tekanan ekonomi yang sedang, berlanjut. Itu saja Pak, terima kasih. Pembayar utang luar negeri kan, biasanya kita bayar pakai utang juga ya sebagian ya, dari luar negeri kan sumbernya kan. Jadi dolar ke dolarnya sama, natural hedge, nggak ada beban tambahan ke kita. Kecuali saya beli dolar untuk untuk bayar utang itu. Tapi kan tahun ini kita terbitkan juga government bond global yang income-nya dolar. Harusnya disesuaikan dengan pembayaran utang, minimal udah nutupin kan. Pasti tertutup. Jadi dari sisi pembayaran bunga, pembayaran utang, faktor rupiah dampaknya amat minim. Kalau dampak, ke subsidi energi bagaimana Pak? Subsidi energi kan udah kita hitung. Pasti signifikan, tapi udah kita hitung di waktu hitung-hitungan yang sebelumnya tuh. Harga minyak asumsinya $100 per barrel. Waktu itu saya nggak sebutkan juga sebetulnya. Asumsi perhitungan nilai tukarnya nggak sama dengan APBN, udah jauh di atas. Tapi tentunya nggak saya sebutkan ke publik, takutnya ntar orang bilang Menteri Keuangan maunya rupiah melemah, nanti saya disalahin lagi. Tapi nggak jauh dari level yang sekarang, jadi saya nggak harus merubah simulasi APBN kita. Jadi yang saya umumkan waktu itu sudah memasukkan faktor-faktor itu. Terus kalau saya maju, mundur. Saya sukanya maju. Jadi nggak itu, mana ya? Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Dari mana? Si AV kali ya? Siapa? Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Oh, saya tuh orangnya nggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini. Karena juga nggak mundur, maju lagi. nggak ada itu nggak. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan, yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya betul. Karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden. Tapi sebagian di-twist. Ya seluruhlah buat goncang-goncang pasar kali. Tapi enggak. Kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Cukup. Jadi komitmennya kuat, maju terus, mundur juga maju kita. Apakah memang sudah ini situasi sekarang ini memburuknya rupiah dan buruknya perekonomian kita itu memang mengharuskan seorang Menteri Keuangan itu diganti dan kemudian harus dicari orang seperti apa yang harus mengganti. Nah itu lebih penting kita pastikan bahwa keadaan ekonomi sangat buruk sehingga tanggung jawab Menteri Keuangan di Indonesia itu besar sekali karena dia yang ngatur cash flow, dia yang memberi sinyal pada investor, dia yang memberi ruang politik, tidak boleh intervensi dalam kebijakan. Jadi Menteri Keuangan punya posisi, mungkin dia orang nomor 2 dalam di kabinet untuk pengambilan kebijakan. Kan selama ini orang nomor 2 kan memang nggak ada juga kan? Ada, cuman ada ya? ada tapi rasanya nggak ada. Ya, antara ada dan tiada, oke.
Jadi sinyal internasional pasti akan berubah. Kalau seseorang yang tiba di Jakarta untuk memikul beban kendali berat itu dipercaya oleh sistem internasional tuh, terutama ya udah pasti soal IMF, soal World Bank. Nah, Indonesia ada di dalam kondisi kegelisahan itu, menanti seseorang yang dengan percaya diri mengatakan ini bukan soal pesimis atau optimis menghadapi ekonomi, tapi determinisnya ada. Jadi punya determinisme tuh. Ya, kalau tadi soal Khatib Basri, ya Khatib Basri tentu punya reputasi, dia pernah jadi Menteri Keuangan. Yes, daerahnya Pak SBY ya. Dia juga mengerti political economy analysis, bukan sekedar ekonomi moneter itu. Artinya ada filsafat tentang keadilan. Kan saya sering diskusi dengan Dedek soal John Rawls, soal Amartya Sen. Bahkan nama anaknya Pak Dedek itu adalah Amartya. Jadi kita tahu Amartya Sen ini seorang ekonom, dapat Nobel. Yes. Justru ketika dia bicara tentang kapasitas manusia untuk menghasilkan kebebasan. Padahal dia seorang ekonom. Yes. Jadi kita tahu bahwa Prabowonomics juga itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali bayangan manusia Indonesia yang adil makmur, bukan sekedar homo economicus yang rakus, bukan sekedar serakonomics. Jadi kalau nama Khatib Basri disebut, ya orang sudah taruh harapan banyak tuh. Dan sekarang lagi soal apa MBG segala macam. Yes. Nah, buat saya MBG no, MCB yes. MCB itu Muhammad Khatib Basri. Enggak, tapi tadi Anda menyebut bahwa banyak orang yang cemas kalau dia diminta itu. Kan saya tadi biasanya dalam situasi reshuffle itu harap-harap cemas orang. Gua bukan ya begitu. Apa yang terjadi? Kenapa Anda menyebut seperti itu? Orang yang tahu tentang keadaan ekonomi Indonesia dan tidak punya ambisi politik, hanya ingin membantu, sebetulnya cemas nih. Bisa nggak? Gue ini soal Menteri Keuangan. Bisa nggak gue Menteri Keuangan diterima oleh pasar, tapi juga dapat dukungan politik. Dan kalau soal Dede, dia nggak punya kekuatan politik, kan dia bukan anggota partai, tapi dia ekonom yang mengerti tentang keadaan sosial politik masyarakat. Itu yang lebih penting tuh. Yang kedua, dia profesor, dia bahkan jadi mengajar di Harvard dan tentu lobby internasionalnya kuat. Ini bukan soal lobby dalam pengertian minta dukungan, tapi kepercayaan internasional terhadap kedudukan seorang Menteri Keuangan. Yes, itu soal itu ya. Oke, dan dia mungkin nggak akan bego-begoin lembaga-lembaga internasional gitu kira-kira. Ya, ini kita mesti anggap bahwa stylenya nggak gitu. Style dia kan kalem orangnya ya. Jadi sangat kalem itu. Dan kesempatan kita untuk melihat seseorang di dalam keadaan dingin mengelola ekonomi itu. Purbaya sendiri teman baik saya juga, tapi Purbaya mempromosikan diri sebagai koboi itu. Padahal sebetulnya jadi koboi itu kan sekali dia tarik pistolnya dia mesti nembak. Seringkali Purbaya narik pistol dia sarungin lagi. Kenapa? Karena dukungan politik pada Purbaya itu sangat minim. Jadi sebenarnya oke lah, kita mungkin kalau mau fair pada Purbaya, dia sendiri masuk dalam situasi yang tidak tepat buat dia, dan dukungan politik buat dia juga tidak cukup kuat untuk itu gitu ya. Purbaya punya semua kapasitas sebagai ekonom, cuman masalahnya Purbaya terlalu monetaris. Sebetulnya dia bisa lakukan melampaui itu supaya soal stabilitas fiskal dia bisa jaga sebetulnya. Tapi kan menjaga fiskal itu menjaga secara politik loh. Kalau moneter kan gampang aja kan. Jumlah uang yang beredar gua kendaliin, supply demand rupiah itu bisa teratasi. Tapi spekulan itu kan tidak ada di dalam teori monetarisme kan. Yang ada spekulan itu karena melihat kebijakan fiskal yang compang-camping. APBN yang berdarah-darah, investor merasa ya kalau berdarah-darah lu minta gua transfusi darah itu berapa lama gua transfusi itu. Kalau politik itu rakus terus. Jadi Purbaya sebetulnya disiksa oleh keadaan tuh. Kita mesti bersikap fair juga lah pada Purbaya. Saya mengerti Purbaya, tapi saya mengerti betapa dia terjepit dan dukungan politik justru membuat Purbaya merasa gua nggak mampu tuh. Secara politis ya, secara pikiran pasti dia tahu lah itu. Walaupun visinya itu monetaris, kalau dia lebih gimana kalau kita terangin. Di dalam ilmu ekonomi kan dua paradigma utama bersaing. Itu paradigma biasa disebut paradigma Chicago School itu, yang basisnya yang penting ekonomi bisa diatur melalui jumlah uang yang beredar. Sebaliknya ada pikiran Keynesian tuh yang menganggap bahwa negara harus ikut serta di dalam upaya untuk menumbuhkan ekonomi. Nah, ini dua paradigma sebetulnya. Tapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk punya determinasi tuh. Jadi menjadi Menteri Keuangan bukan soal pesimis atau optimis, tapi punya determinasi untuk menghadapi realitas. Tapi kalau dia ngomong faktor politik itu kan bukan hanya faktor politik domestik, tapi faktor politik global, internasional. Tapi kan Anda udah jelasin soal tadi soal
secara global Dede bisa menjawab soal itulah gitu, dia tidak punya reputasi soal itu. Tapi kalau dari sisi dukungan politik secara internal gimana dia? Saya ingatnya gini, saya ingatnya dia kan pernah menterinya Pak SBY artinya, Iya. dan Pak SBY itu bagaimanapun juga orang yang dipercaya oleh Pak Prabowo untuk memberikan nasihat-nasihat itu gitu kira-kira. Ya sekarang masalah kita itu ada kedaruratan untuk mencegah jangan sampai rupiah itu anjlok. Ada kedaruratan untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah tetap mampu untuk mengendalikan keadaan. Nah itu artinya seorang menteri, apalagi menteri keuangan, dukungan politiknya mesti kuat supaya dia nggak dikerjain di DPR, supaya dia mampu untuk shaping up ide tentang pertumbuhan. Dia mesti punya lobby dengan menteri-menteri yang lain. Nah, Khatib Basri nggak punya dukungan politik itu, tetapi reputasi dia memungkinkan orang partai semacam Demokrat misalnya, oke, kami dukung tuh, atau Golkar misalnya kan Pak Dede dekat dengan Pak Ical ya, Abu Rizal Bakri. tertentu di Golkar, Rizal Bakri. Tapi kita mulai hitung juga faksi yang lain pasti akan bereaksi kan. Pasti. Golkar misalnya menganggap ya tapi itu kan Abu Rizal Bakri ya, ada faksi lain. Demokrat mungkin lebih soal itu. Yang lain-lain kan Ibu Mega, Dede pasti dekat dengan Ibu Mega tuh. Dan yang jelas sinyal utama adalah bahwa Presiden mengembalikan ekonomi itu di dalam upaya untuk bukan sekedar memamerkan sifat sosialisme dari Prabowo-nomics, tapi meminta orang yang mengerti bahwa ekonomi itu bukan sekedar kalkulasi modeling. Modeling penting, tetapi isu utama adalah kepercayaan publik terhadap Menteri Keuangan secara personal. Yang kedua, kepercayaan internasional investor dalam hal ini terhadap konsistensi kebijakan. Nah, Dede Khatib Basri mampu, menurut saya, karena saya kenal jalan cara dia berpikir. Bukan karena Anda kenal atau kayaknya nada-nadanya promosi gitu, bukan ya? Ini teman baik saya lah. Endorsement lah gitu, bukan ya? Iya, teman kita kenal watak orang kalau kita berteman baik kan. Iya. Bukan sekedar berteman baik secara politik atau akademis. Jadi itu teman ngafe saya, teman diskusi buku dari zaman Dr. Syahrir, dari zaman Aris Budiman bahkan tuh. Dan Dede aktivis juga. Iya. Dia kepalanya pernah bocor itu waktu demonstrasi 98. Oke, Nah, yang orang nggak sering tahu, Dede itu teknokrat yang tidak pernah demonstrasi salah. 98 saya bawa mahasiswa saya dari UI, jurusan filsafat. Dede bawa mahasiswa dia dari Fakultas Ekonomi. Ada Jimmy Syahaan bawa mahasiswa dari UNAS bersama-sama dengan Pak Syahrir, Dr. Syahrir yang adalah dosen FUI. 98 kita bawa mahasiswa ke Semanggi. Ikut demonstrasi. Diuber oleh Brimob, kita kabur lewat Atmajaya, lompat pagar Atmajaya, dan kita dorong Pak Syahrir waktu itu gendut ya. Saya Dede, Khatib Basri dan Jimmy Syahaan dorong. Kita pikir di belakang pagar itu jalan, ternyata got. Baru masuk dan itu yang pernah diceritakan Dede bahwa saat itu dosen itu bawa mahasiswa untuk demo. Ya, kalau sekarang dosen itu takut bahkan untuk mengizinkan mahasiswa demo juga takut. Jadi Dede berani secara politik, punya kapasitas intelektual yang di atas rata-rata, dan lebih penting dia mengerti Prabowo-nomics. Kenapa? Dia asisten dari Pak Syahrir, Pak Syahrir asisten dari Sumitro, Sumitro adalah bapaknya Prabowo. Jadi genealogi dari pikiran Prabowo itu dimengerti oleh genealogi, dan kalau dalam bahasa agama nasabnya, ya garis keturunan itu, ya. Jadi keraguan kalau Dede jadi imam ekonomi Indonesia. Mantap ini. Oke, tetapi kan tadi soalnya sekarang ini kita punya pilihan-pilihan yang terbatas. Bukan kekurangan orang, tapi tidak semua orang berani melakukan pilihan itu. Yang kedua, waktu kita juga terbatas. Itu apakah masih mungkin kita bisa mengejar itu? Karena kan kalau situasi seperti sekarang ini sebenarnya kita perlu Raja Midas tuh yang tinggal nyentuh semua jadi emas. Iya kan gitu ya. Yang penting semua jadi emas, jangan tambang emas dibiarkan kalau itu masalah. Jadi betul ada kedaruratan dan Pak Presiden saya kira mengerti kedaruratan itu. MBG langsung diselesaikan. Ada Silmi Karim disikat. Karim juga ditangkap, bahkan bukan ditangkap, beliau menyerahkan diri. Dan itu penanda bahwa akan ada radical break. Dan itu yang sering saya terangkan bahwa ya radical break harus betul-betul sifatnya dari akar. Bahwa masyarakat masih menganggap kok cuman itu ya, perlu waktu untuk membenahi negeri ini. Perlu waktu dan perlu juga orang-orang yang tepat untuk mulai masuk gitu ya sekarang ini. Kalau dulu kan kelihatan sekali Pak Prabowo kompromi politik, bukan hanya kompromi dengan partai politik, tapi kompromi dengan rezim lama. Gitu kan? Ya, orang politik boleh masuk di situ, tapi dia mesti jadi teknokratik. Sebaliknya orang teknokratik mesti dapat dukungan politik. Jadi banyak orang yang nunggu di belakang layar itu kasakusuk, nggak punya perspektif,
calok politik tapi mau jadi menteri kan banyak itu yang diam-diam ingin jadi kepala badan ini, diam-diam ingin titip nama supaya jadi menteri segala macam. Tapi presiden mengerti karena rakyat protes. Banyak orang yang nunggu sebetulnya hanya untuk ya kepentingan diri sendiri, oportunis lah, pragmatis tuh. Yang bekas-bekas yang udah pernah jadi punya kasus soal korupsi, pernah diperiksa KPK, tapi masih berniat untuk ikut. Kita ingin presiden itu kita tegur dari luar. Saya sebenarnya ada di luar karena nanti kita punya akses ke dalam, tapi kita nggak mau masuk ke dalam. Supaya Presiden Prabowo mengerti bahwa rakyat membutuhkan figur. Figur itu diperlihatkan melalui reputasi dia di belakang. Harus bersih secara pikiran, tidak punya kepentingan selain untuk memulihkan ekonomi. Jadi itu lebih bagus sebetulnya Menteri Keuangan tidak datang dari partai politik, tetapi didukung oleh partai-partai politik yang masuk akal. Nah, banyak partai politik di kabinet Pak Prabowo yang nggak masuk akal tuh, apalagi menteri-menterinya. Udah sampai di situ saja. Jangan banyak ya, Ken. Tapi kita pamit ya. Kita kalau kebetulan kita yang ada tadi ngomong take me home country road, kita memilih Rocky Road ya. Kalau kita Rocky Road itu artinya jalan berbatu, tetapi tidak ada jalan yang mulus. Semua jalan pasti berbatu. Tinggal memutuskan mau tempuh jalan berbatu itu atau diam di tempat dan menyaksikan kerusakan. Jadi lebih baik take a lead itu, ambil kepemimpinan. Ya, tapi nanti jalannya berbatu. Ya, Rocky Road itu bisa Rocky Road jalan berbatu, tapi juga jalan Rocky Gerung. Nah, bisa begitu ya. Kalau jalan Rocky Gerung itu artinya 75% kabinet mesti dibersihkan supaya jalan itu menuju pada harapan tentang Indonesia yang makmur, adil, dan lebih dari itu Indonesia yang peduli pada kehidupan masyarakat kecil. Oke.